Membahas aksi aborsi ilegal ini, kita akan membahasnya bersama dengan Reza Indragiri selaku ahli psikolog forensik. Selamat sore Bang Reza, ini lagi-lagi praktik aborsi ramai di Jakarta Bang. Ini bagaimana sebenarnya Anda melihat hal ini dari sisi psikolog forensik? Petik tidak terlalu kejut sesungguhnya saya ketika menyimak pemberitaan bahwa lagi-lagi polisi berhasil mengungkap kasus aborsi ilegal, klinik ilegal, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Ada banyak penjelasan. Salah satu yang berulang kali menjadi titik kritis menurut saya adalah karena peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku aborsi sangat-sangat ringan. Kata aborsi dari satu sisi memudahkan kita untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa ini merupakan bentuk perlakuan terhadap bayi yang belum dilahirkan. Tapi di lain sisi, penggunaan kata aborsi cenderung meminimalkan atau menurunkan bobot keseriusan masalah ini. Kalau kita buka misalnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas. Salah satu azasnya adalah prinsip non-diskriminatif. Tapi mari coba kita tinjau. Ketika pembunuhan dilakukan terhadap anak yang sudah dilahirkan, ancaman hukumannya maksimal bisa mencapai hukuman mati. Tapi kalau ternyata anak yang dibunuh itu belum dilahirkan, dengan kata lain kita gunakan istilah aborsi, maka ancaman hukuman maksimalnya ternyata hanya 10 tahun. Inilah yang menyebabkan mengapa pada kasus terdahulu ada seseorang yang ternyata menjadi seorang residivis. Hari ini dia ditangkap karena memberikan layanan praktek aborsi ilegal, kemudian jalani proses hukum, masuk ke dalam penjara, sekian waktu kemudian dia ulangi perbuatan. Sekali lagi, barangkali penyebabnya salah satunya adalah karena ancaman pidananya yang menurut saya terlalu ringan. Baik, ini memang ancaman hukumannya yang dinilai belum terlalu besar gitu untuk dipenjara, atau memang masyarakat kita yang saat ini cukup liar seperti itu sehingga mungkin tidak mengindahkan hubungan suami istri? Kita mau berangkat dari titik sebelah mana? Kalau kita berangkat dari titik orang-orang yang memberikan layanan aborsi ilegal, maka sebagaimana saya katakan tadi, ancaman pidananya ringan, maksimal hanya 10 tahun. Terlepas apakah janin yang dihabisinya itu sampai ratusan bayi sekalipun, berulang-ulang sekalipun, tapi tetap ancaman maksimal hanya 10 tahun. Sementara kalau kita tinjau di titik hulu, bahwa aksi-aksi aborsi ilegal semacam ini didahului oleh kehamilan di luar nikah, maka sesungguhnya relevan bagi kita untuk memperbincangkan tentang bagaimana standar moralitas dan perilaku aman masyarakat kita ketika melakukan hubungan-hubungan intim. Yang ingin saya katakan adalah, sayang beribu sayang, peraturan di sejumlah lembaga pun yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan bukan lagi merupakan isu yang sungguh-sungguh krusial. Sebagai misal, ketika kita bicara tentang seks bebas atau seks sehat ataupun seks tidak sehat, maka batasannya pertama, kalau seks itu dilakukan berdasarkan mau sama mau. Yang kedua, dari seks tersebut tidak mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan yang ketiga, seks tersebut tidak menularkan penyakit. Sepintas lalu kita akan menganggap bahwa 3 indikator tadi itu merupakan sudah lengkap sudah. Inilah merupakan indikator dari seks yang sehat. Tetapi dari serangkaian indikator yang saya sebutkan tadi itu, yang juga sudah diterjemahkan ke dalam sekian banyak peraturan di kementerian, ternyata betul-betul menihilkan aspek perkawinan. Bahwa tidak ada ketentuan bahwa seks hanya boleh dilakukan setelah laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan. Peraturan-peraturan yang vakum dari keharusan macam ini yang saya tafsirkan sebagai bicara tentang standar moralitas, maka ini bukan lagi isu individual, kasus per kasus, orang per orang, tapi barangkali sudah menjadi kesesatan berpikir kita semua. Baik, nah yang cukup mengagetkan ini adalah untuk yang kejadian di Kelapa Gading ini Bang Reza, ada orang tua yang ternyata mengantarkan anaknya untuk melakukan aborsi ini Bang. Tanggapan Anda seperti apa dan mengapa akhirnya keluarga ini justru mendukung anaknya untuk diaborsi? Saya memilih untuk menggunakan bahasa hukum saja. Bahwa orang yang mengetahui adanya tindak pidana, tapi kemudian tidak melapor ke otoritas penegakan hukum, tapi justru mendorong, mempercepat, memberikan semangat, memperkuat bagi terjadinya tindak pidana tersebut, maka seharusnya mereka dipidana. Tapi kita kembalikan ke otoritas kepolisian kita. Dalam sekian kali penggerbekan klinik aborsi ilegal,
dan di TKP dijumpai adanya baik itu orang yang melakukan aborsi, orang yang minta diaborsi, keluarga orang yang minta aborsi, dan seterusnya, hukum menjangkaunya seberapa jauh? Kalau hukum ternyata hanya berfokus pada orang yang memberikan layanan praktik aborsi ilegal, tapi mengesampingkan aspek-aspek atau orang-orang lainnya, termasuk keluarga atau orang tua dari pihak yang ingin dilakukannya aborsi ilegal tersebut, maka sudah, sebagaimana saya katakan tadi, ternyata proses penegakan hukumnya paling tidak terkesan diskriminatif, terkesan tidak lagi merata, tapi tebang pilih. Kalau hukum sudah tidak cepat, lebih-lebih tidak ajak, tidak konsisten semacam ini, maka niscaya tidak akan muncul efek jerah. Kalau efek jerah sudah tidak bekerja, maka niscaya akan berulang tindak pidana serupa. Nah, ini kan untuk tempat praktek aborsi ilegal ini biasanya ada yang sekarang di apartemen, ada juga yang berkedok salon kecantikan atau mungkin hanya biasa rumah warga biasa. Nah, ini sebaiknya apa yang harus dilakukan pemerintah atau pihak petugas kepolisian supaya ada tindakan pencegahan? Apakah perlu penyisiran setiap properti yang kosong atau mungkin tindakan mencurigakan atau seperti apa, Bang Reza? Saya pahami bahwa memang melakukan patroli untuk menemukan adanya tempat-tempat praktik aborsi ilegal bukanlah hal yang mudah. Memang butuh pelibatan maksimal dari masyarakat, dari RT, dari RW, dan seterusnya, termasuk dari pemilik kos-kosan atau pemilik rumah kontrakan misalnya. Tetapi ikhtiar untuk itu memang tidak harus dilakukan oleh otoritas kepolisian. Karena isu aborsi merupakan isu hukum, tindak pidana, maka sekali lagi agen yang harus menggerakkan masyarakat itu adalah otoritas kepolisian. Nah, kalau kita sudah bicara otoritas kepolisian, maka sepemahaman saya, Polri ini sudah lama memiliki yang namanya personil Babin Kaptipmas yang penetrasinya sampai ke tingkat kelurahan. Dipandang belum cukup, belum lama Polri juga mengadakan polisi RW yang penetrasinya sampai ke tingkat RW. Nah, sekarang silakan kita katakan seberapa jauh pemanfaatan personil Babin Kaptipmas maupun polisi RW dalam kecakapan mereka, kesanggupan mereka, keseriusan mereka untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus semacam yang menjadi topik perbincangan kita ini. Kalau ternyata pada satu sisi kita memberikan apresiasi untuk Reskrim yang berhasil membongkar kasus-kasus aborsi ilegal, berarti kita bicara keberhasilan pada titik represif, yaitu kemampuan polisi dalam menegakkan hukum. Maka pada saat yang sama, sebetulnya kita bertanya seberapa jauh polisi juga memperkuat dirinya pada dimensi preventif terutama sekali, yaitu mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat tinggal atau perkantoran atau apapun itu, agar kemudian tidak dijadikan sebagai tempat-tempat praktek ilegal semacam ini. Nah, kalau kita sudah bicara preventif, ini bukan lagi tugas Reskrim, ini adalah tugas Baharkam yang tadi saya persoalkan adalah Babin Kaptipmas dan polisi RW. Selama dua satuan kerja Polri ini belum betul-betul seiring sejalan, maka sekali lagi di satu sisi kita memberikan penghargaan untuk Polri, terutama untuk Reskrim yang sudah gilang gemilang dalam melakukan kerja-kerja represif atau penegakan hukum, tapi untuk preventif atau pencegahannya ya masih menjadi agenda besar yang harus dilakukan lebih serius lagi. Baik, kita harapkan tindakan preventif bisa dilakukan dan juga para pelaku ini bisa jera dengan hukuman yang diberikan. Terima kasih Bang Reza Indragiri selaku ahli psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Bang. Terima kasih.